Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma kunni waliyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasara wa jalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Allah berfirman surat Al-Qalam ayat 17, Inna balawna kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka. Siapakah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah orang-orang musyrik Makkah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Maka yang dimaksudkan orang-orang yang diuji bagi mereka yang membohongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membohongkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menguji kepada para pemilik kebun. Hal tersebut dijelaskan pula dalam surat Al-Qalam ayat 8. Allah berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan adalah al-mu'tadi. Dia selalu melakukan permusuhan. Al-adib, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Alladzi tagha, dan dia selalu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa bagha, dan dia orang yang durjana. Itu semua dilakukan oleh para pemilik sifat-sifat tersebut karena banyak berharta atau karena banyak memiliki dukungan. Jadi orang-orang yang membohongkan atau yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk al-mu'tadi, al-adim, al-baghi, lantas juga al-baghi. Mereka itu dalam kategori orang-orang yang mendustakan. Tentu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diperumpamakan dengan para pemilik kebun. Wa naqalna 'anil mufassirin fil maqta'is sabiqi annahu al-Walid bin al-Mughirah.
Maka kita telah menjelaskan pendapat ulama ahli tafsir kronologi ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Al-Walid putra Mughirah. Karena Al-Walid putra Mughirah dia dikenal sebagai Udatu Quraisy, orang Quraisy yang membangkang, melawan, menentang. Bahkan dia menjadi jubir orang-orang Quraisy untuk membohongkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid putra Mughirah membohongkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dalam waktu yang sama adalah orang yang selalu melakukan permusuhan kepada Nabi, dan dia banyak melakukan perbuatan salah dan dosa karena dia dikenal sebagai orang yang bengis, tidak mau terikat dengan aturan, tidak mau terikat dengan hukum, serta dia selalu melakukan perbuatan durjana dan melampaui batas apabila melakukan sesuatu. Maka Al-Walid putra Mughirah dia sebagai jubir dari orang-orang yang membohongkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang mereka itu diperumpamakan oleh Allah seperti para pemilik kebun. Kanu yamlikuna bustanan yadurrus tamarati wal khairat. Jadi para pemilik kebun itu memiliki hasil yang berlimpah, memiliki aset kekayaan. Walakinnahum kanu asyihhatan 'alal fuqara'i wal masakin. Akan tetapi mereka ini orang-orang yang kikir kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka aset kekayaan yang dimiliki oleh mereka itu didapatkan hak orang-orang fakir, orang-orang miskin yang seharusnya dikeluarkan. Lisail haqqun mahrum. Tapi para pemilik kebun itu pikir hak-hak orang-orang miskin tidak dikeluarkan oleh mereka, dan mereka ingin melakukan suatu sistem yang dinamakan monopoli. Wa idza aina asytimar wa ana waqtu qutafiha tawafaqu fima bainahum. Dan para pemilik kebun itu memiliki kata sepakat. Apabila mereka panen raya, maka mereka tidak akan memberikan hak orang-orang miskin, yang pada hakikatnya orang-orang miskin itu memiliki bagian dari hasil bumi mereka. Wa aqsamu an yajnu thimar al-bustani bis-sabah al-baqir ala ghaflatin min al-fuqara. Dan para pemilik kebun mereka berjanji, mereka bersumpah akan melakukan panen ketika pagi hari sekira orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak mengetahui. Wa duna an yu'alliqu
janiyat thimari ala masyiatillah wa iradati. Dan para pemilik kebun itu congkak, sombong. Mereka percaya kepada diri mereka, sehingga mereka akan melakukan panen raya, tidak menisbatkan perbuatan mereka itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengucapkan insya Allah. وَقَدْ تَوَاسَوْا بِالشَّحِّ وَحِرْمَانِ الْمُحْتَاجِينَ مِمَّا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ ذَاهِلِينَ أَنْ تَدْبِيرِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ. Dan para pemilik kebun telah membuat kata sepakat bahwa mereka tidak akan memberikan hasil bumi mereka kepada orang-orang yang butuh, kepada orang-orang fakir, dan kepada orang-orang miskin, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu hanya sebagai anugerah dari Allah. Akan tetapi mereka lupa. Mereka tidak mentaati hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka lupa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa secara mutlak. Dialah yang memberi, Dia pula yang mengekang. Sepertinya para pemilik kebun terlalu percaya kepada diri mereka, sehingga mereka mengabaikan tentang masalah hukum, tentang masalah aturan, dan itu semua sebagai anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berkuasa secara mutlak. Dia memberi dan Dia juga berkuasa untuk mengekang. Wa fi nafsil lailati allati aradu katafat imari fi sabahiha sallallahu ala al-bustani afatan samawiyatan afsadat thimara an akhiriha atau istasalatil bustana min juduri. Maka pada malam itu, sebelum mereka melakukan panen raya, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan dengan kehendaknya hasil bumi mereka ditiadakan, sehingga mereka gagal. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bencana, sehingga ketika malam hari terjadi halilintar yang dahsyat, sehingga halilintar tersebut merusak hasil bumi mereka, dan tidak ada satu buah pun yang selamat kecuali buah itu terbakar. Dan kebun-kebun yang siap memberikan hasil kepada para pemiliknya menjadi terbakar, buah-buahnya menjadi arang. Ini sebagai suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah adalah zat yang kuasa untuk memberikan, dan dalam waktu yang sama Dia kuasa pula untuk mengekang. Apa kesalahan dari para pemilik kebun? Para pemilik kebun itu
dia berjanji untuk tidak memberikan hak-hak orang-orang fakir dan hak-hak orang-orang miskin atau hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Ini kesalahan. Karena apa? Karena mereka telah mengambil jatah dari orang-orang fakir, jatah dari orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, mereka terlalu percaya diri bahwa mereka itu bisa, mereka itu kuasa. Dan hasil itu semua tidak dinisbatkan dengan kekuasaan Allah, akan tetapi dinisbatkan kepada diri mereka sendiri. Lalu Allah menguji kepada mereka. Di malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus halilintar untuk membakar kebun-kebun mereka. Walamma stayqadhu min naumihim wa dhahabu ilal bustani lil qitafi fil waqtil maw'udi ala umma aqabihi minal halak. Pagi hari ketika mereka terbuka dari tidurnya dan mereka bergegas menuju kebun-kebun mereka untuk melakukan panen raya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, mereka tercengang. Mereka ketika itu tidak percaya bahwa apa-apa yang mereka inginkan itu ternyata menjadi hampa. Mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka gagal melakukan panen. Wa aqada yarumu ba'dhum ba'dha. Setelah itu satu sama yang lain saling menyalahkan. Apabila sudah terjadi sesuatu bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang durjana, bagi orang-orang yang melampaui batas, ini pasti satu sama yang lain dari mereka akan saling menyalahkan. Wa yakunu kullun li sahibihi ad-sabab. Jadi setiap orang dari mereka mengatakan kepada temannya, kamu sebagai sebab, sehingga ini semua menjadi gagal. Wa kana minhum rajulun rasyidun qad hadzarahum su'al 'aqibati min qablu. Ada seorang dari mereka yang dikenal bijak, rasyid, orang yang cerdas. Orang tersebut sudah mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini akan mendapatkan kegagalan karena mereka congkak, karena mereka tidak mau memberikan hak orang yang utuh, karena mereka ingin melakukan monopoli. Ini merupakan faktor penunjang sehingga para pemilik kebun itu tidak akan mendapatkan hasil atau akan gagal dari panen raya. Falam yastami'u lahu. Kan tetapi nasihat itu tidak didengar oleh yang lain. Wa ba'da an waqa'al mahdhuru qala lahum asahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Setelah fakta memperlihatkan sesuatu yang sangat tragis, maka dia mengucapkan kepada yang lain, aku sudah memberikan nasihat kepada kalian,
Akan tetapi kalian tidak mau mengindahkan nasihat. Fatubul an ila rabbikum la'allakum tuflihun. Sebaik-baik apa yang kalian lakukan sekarang ini, karena kalian sudah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka supaya kalian bertobat, supaya kalian mendapatkan ampunan, supaya kalian tidak merugi di dunia, agar supaya dijadikan pelajaran, sehingga kalian tidak merugi kelak di hari kemudian. Fatabu ilaihi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan pada orang-orang yang melakukan perbuatan salah dan yang melakukan perbuatan dosa. Wa sa'aluhu ala afwa amma salafa wa da'uhu mukhlishina an yarhamahum wa yamunnu alaihim bi khairin min bustanihim. Mereka kembali kepada Allah, maka sebaik-baik bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, supaya mereka kembali kepada Allah. Wa birru ilallah, supaya kalian balik ke jalan yang benar, bertobat, berjanji tidak mengulang perbuatan salah, tidak mengulang perbuatan dosa. Lalu mereka memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berdoa secara ikhlas supaya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kepada mereka dan memberikan anugerah serta memberikan kebajikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi orang-orang musyrik Quraisy disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para pemilik kebun. Kesimpulannya, kedua-duanya atau kedua belah pihak melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa. Melakukan perbuatan salah dan melakukan perbuatan dosa bukan berarti mereka harus putus asa. Dan mereka ini dianjurkan supaya bertobat, supaya mereka tidak mengulang perbuatan salah atau dosa. Wal qasdi min hadzal mathali an yatta'idha bihi kullu man an'ama Allahu 'alaihi bi syai'in min fadlihi wa bi khasatin ahla Makkah. Maka tujuan penduduk Makkah disamakan dengan para pemilik kebun, maka supaya setiap orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya setiap orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bagi ahlu Makkah yang melakukan perbuatan dosa, yang terkenal kejahatannya karena mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu supaya bertobat, supaya tidak lagi mendustakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tidak, wa illa darat alaihim dairatus su'i, maka petaka akan menimpa kepada mereka sebagaimana petaka itu menimpa kepada ashabul bustan, para pemilik kebun. Wa yaqulur ruwati inna Allah subhanahu ibtala ahla Makkah bil ju'i wal qahdi
li'annahum kazzabu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada'a alaihim wastajaba Allah li du'aihi wa dama fihim al-qahtu sab'a sinin hatta akalu al-'ilama wal jiyafa. Para perawi menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kepada penduduk Makkah dengan paceklik dan kelaparan. Mengapa? Karena mereka membohongkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Dan Allah mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penduduk Makkah ketika itu ditimpa dengan paceklik selama 7 tahun. Dan mereka tidak mendapatkan makanan. Sehingga mereka memakan tulang belulang sampai-sampai mereka memakan al-jiyah. Makna al-jiyah pakai. Jadi sebagai suatu pelajaran supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak mendustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-ruwatu aydan annahu ta'ala ahlaka amwal az-zanib al-Walid ibn al-Mughirah alladhi kana dha malin wa banin. Jadi penduduk Makkah diberi paceklik selama 7 tahun sehingga mereka dalam kondisi keadaan krisis, tidak mendapatkan makanan seperti yang kita jelaskan. Para perawi juga menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan harta orang yang terkenal kejahatannya, Al-Walid putra Mughirah, sehingga Al-Walid putra Mughirah yang asal mulanya memiliki hubungan dan harta yang berlimpah ketika itu menjadi orang yang fakir, miskin, tidak lagi memiliki tempat berteduh, apalagi dia memiliki harta dan hubungan yang luas. Akhirnya Al-Walid putra Mughirah dia wafat dalam keadaan sengsara. Hal tersebut tidak memberikan suatu makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu kuasa atas segala sesuatu. Dia kuasa untuk memberikan harta, dukungan kepada wali. Dalam waktu yang sama dia juga kuasa untuk menghentikan anugerah yang telah dia berikan kepada Walid putra Mughirah. Salah satu dari bacaan atau nama Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah Al-Muhsin. Hadha wal ma'na al-murad min majmu'il ayat wa ma tahdifu ilayhi wa fima yali asy-syar'u wal kashfu an al-ma'na al-mutabadir min kulli ayatin. Maka inilah yang dimaksudkan dari sekumpulan ayat yang menyamakan orang-orang musyrik Makkah dengan para pemilik kebun memiliki kesamaan. Yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan salah dan melakukan perbuatan dosa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan supaya mereka bertobat atau supaya mereka kembali kepada jalan yang benar.
idza aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah, siapa yang bersumpah? Para pemilik kebun, bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Wal muradu minha huna al-bustan. Jadi Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Makkah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik al-jannah. Jadi al-jannah ini memiliki perubahan arti menjadi kebun. Jadi selalu dibiasakan lafal al-jannah tidak lagi memiliki arti surga. Gambar serupa dengan surga yang ada di alam nyata adalah perkebunan, kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang selalu mendatangkan hasil, kebun-kebun yang hasilnya tidak pernah terputus. Lalu arti al-jannah menjadi al-bustan. Wal ma'na anna ashabal bustan halafu ala an yajnu bima ra'u fi as-sabahil baqir ala ghaflatin minal fuqara'i. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, agar supaya tidak dikerecokin oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Dan para pemilik kebun sengaja untuk tidak memberikan hasil bumi mereka kepada orang-orang miskin. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Mereka terlalu percaya diri bahwasanya itu semua sebagai hasil karya mereka. Tidak mengucapkan insyaallah. Maka semua urusan apabila tidak disertai dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasrahkan urusan itu kepada keterbatasan orang tersebut, sehingga dia tidak diberi berkah. Boleh jadi dia tidak akan mendapatkan hasil yang membahagiakan, atau memang dia akan merugi. Ailam yakul najnis thimara sabahan insyaallah. Jadi mereka itu tidak mengucapkan kami akan melakukan panen pagi hari insyaallah. Wa qala al-ba'lu al-ma'na duna an yastathnu min tamaril bustani syai'an lil masakin. Sebagian berpendapat mereka berjanji tidak akan memberikan sedikit pun hasil bumi mereka kepada orang-orang miskin. Padahal orang-orang miskin memiliki hak dalam harta mereka, dalam hasil bumi mereka. Wa kullun minal ma'nayaini yajuz wa aylan yasihhu iradatuhuma ma'an. Maka kedua makna itu benar, tidak salah, sebab ayat ini memberikan arti umum. Wala yastathnun,
dan mereka tidak mengucapkan insya Allah, sehingga Allah memasrahkan urusan itu kepada keterbatasan seseorang, lalu dia gagal, atau dan mereka tidak ingin memberikan hak orang-orang miskin atau orang-orang fakir, tidak memberikan hak orang-orang yang membutuhkan. Maka kedua arti itu dinyatakan benar dan tidak bertentangan. Fataba alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Kemudian kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa'asba'at kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Sebut hitam seperti malam yang gelap gulita karena semuanya menjadi arang. Tidak lagi memberikan hasil. Mereka gagal. Nama ashabul bustani aminina mutmainnina ala an yajnu thimara'u fis-sabah. Para pemilik kebun merasa aman, tentram, dan mereka percaya diri akan mendapatkan hasil bumi atau akan melakukan panen raya ketika pagi. Tidak ada kecemasan, bahkan tidak ada firasat. Wa fi tilkal lailati bidzati sallallahu afatan 'ala al-bustani aw 'ala thimarihi wa asba'a kassarim. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bencana dari langit untuk membakar kebun-kebun mereka, sehingga pagi hari mereka melihat semuanya menjadi arang. Tidak ada satupun dari buah yang akan diketam, dan mereka menjadi gagal. Walis-sarimi ma'anid, arti as-sarim memiliki beberapa makna. Minha al-masrumu ay al-maktu'u thimar. Yang pertama, mereka gagal sama sekali tidak mendapatkan hasil bumi. Wa alayhi yakunul makna annal bustana asba'a kalladhi qata'at thamaruhu wa lam yabqa minha syai'un. Artinya, kebun itu seakan sudah dituai hasilnya dan tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya habis. Wa min ma'anis sarim aylan as-sawa. Arti yang lain as-sarim memiliki makna as-sawa, menjadi arang, sehingga mereka tercengang. Wa alaihi yakunul makna annal bustana ihtaraqa wa asbaha fi sawadihi kal lailil mudlim. Maka sesuai dasar tersebut, as-sarim memiliki arti as-sawad, kebun itu terbakar habis, sehingga semua menjadi arang seakan malam yang gelap. Fatana jauh musbihin anirdu ala artikum in kuntum sarimin. Fatana jauh musbihin, lalu mereka memanggil di pagi hari. Anirdu ala artikum in kuntum sarimin. Jadi mereka sudah memiliki kata sepakat.
pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Jadi mereka bersepakat untuk memetik buah atau panen ketika pagi. Ketika orang-orang fakir atau miskin, dia dalam kondisi keadaan terlena. Hina dakhala waqtu as-sabah nada ba'dhum ba'dha. Halummu naqtifu at-timara ala ghaflatin minal fuqara'i ma dumtum ala azmikum. Ketika pagi hari satu dengan yang lain saling memanggil lalu berkumpul dan mereka mengucapkan halummu naktif at-timara ala ghaflatin minal fuqara. Marilah kita bergegas untuk memetik hasil bumi, memetik buah-buah yang siap untuk dipetik dan tidak disaksikan oleh orang-orang fakir, tidak disaksikan oleh orang-orang miskin. Madum temala asmikum, sesuai dengan rencana kita bersama atau sesuai dengan rencana kalian bersama. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Allah yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Jadi mereka percaya diri bahwasanya mereka akan memetik hasil yang besar, akan melakukan panen, dan mereka berusaha untuk menghindar dari orang-orang miskin. Ay asri'u wa yatasaruna mughtabiti. Jadi satu sama yang lain bergegas dan mereka dalam kondisi keadaan senang. Sesuai dengan waktu yang dijanjikan, mereka ini sudah memiliki kata sepakat. Lan yadhuqal yawma min thimari bustanina mahrum. Jadi mereka akan melakukan panen raya dan tidak ada satupun dari orang yang miskin atau orang yang butuh itu mendapatkan hasil dari panen kita. Nah, ini kesepakatan mereka. Mereka akan memetik buah ketika pagi hari dan mereka memiliki tujuan atau rencana ketika mereka panen tidak disaksikan oleh orang fakir atau miskin. Lalu mereka percaya diri melakukan perbuatan tersebut tanpa menisbatkan dengan kehendak Allah, seizin Allah atau kekuasaan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah kegagalan. Walaysa man syakka anna hadza jafa'un wa qaswatun. Semua mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan salah. Perbuatan yang melanggar etika. Walakinnahu fi hududis syahhi wal harsi. Yang perlu dicatat, mereka melakukan perbuatan tersebut karena kikir. Karena mereka serakah, tidak kepengen orang-orang miskin, orang-orang fakir
itu mendapatkan bagian dari mereka. Fal bustanu. Pada kenyataannya kebun itu adalah kebun mereka. Wattimaru lam yasriku walam yadhabu. Dan buah di kebun itu buah mereka. Artinya mereka tidak mencuri dan mereka ini tidak merampas. Mereka hanya gigih. Tidak kepengen memberikan hasil itu sebagiannya kepada orang-orang fakir atau sebagiannya kepada orang-orang miskin. Akan tetapi dari sisi yang lain, mereka ini bukan perampok. Mereka ini bukan mencuri hak-hak orang lain. Wa hadza wa ma'a hadza ghadaballahu 'alaihim wa 'ajjalahum al-khizya wal 'adzaba. Fa kaifa idza tajawazu ila al-i'tida'i 'ala hayatin nas wa aqwatihim bil qatli wat tashridi was salbi wan nahbi kama yaf'alu al-an qadatul istimar al-jadid fi syarq al-ardh wa gharb. Perbuatan mereka ini mengundang amarah Allah. Padahal mereka hanya tidak memberikan hak orang-orang miskin. Itu sudah dinyatakan sebagai perbuatan salah. Sehingga Allah marah kepada mereka. Dan Allah memberikan hukuman. Allah memberikan kegagalan kepada mereka. Fakaifa idza tajawazu ila al-i'tida'i ala hayatin nasi wa aqwatihim bil qatli wat tashridi was salbi wan nahbi. Bagaimana pula dengan para penjajah, para perampok, para koruptor yang melakukan perbuatan melampaui batas kepada hak-hak manusia. Mereka melakukan penjajahan, melakukan pembunuhan, bahkan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aset negara mereka dieksploitasi, lalu hasil bumi mereka dibeli dengan harga-harga yang murah. Kebebasan mereka dikekang, sehingga mereka ini hanya hidup memiliki standar yang sangat minim. Jika mereka sakit, tidak bisa berobat. Dan seterusnya dan seterusnya. Kama yaf'alul ana qadatul istimar al-jadid di syarqil ardi wa gharbiha. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh para penjajah yang ada di timur atau mereka yang ada di barat. Ini tentunya tidak sama dengan para pemilik kebun yang kikir. Para pemilik kebun yang kikir itu dia salah karena tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin. Padahal kebun itu kebun mereka. Hasil buminya atas jerih payah mereka juga.
Itu pun ketika mereka tidak memberikan hak-hak orang-orang yang butuh, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi petaka sehingga mereka gagal panen, apalagi bagi para penjajah, bagi para koruptor, bagi para pedagang yang selalu melakukan sistem monopoli dan lain sebagainya. Maka itu lebih dahsyat. Wa ghadaw ala ardin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Jadi mereka memiliki kata sepakat akan melakukan panen di pagi hari supaya orang-orang miskin tidak melihat, supaya orang-orang miskin tidak mendapatkan jatahnya atau hak-haknya. Oleh karena itu, mereka bergegas di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal dalam waktu yang sama, mereka bisa menolong orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini tidak meminta semua, meminta sebagian kecil dari hasil panen mereka. Malau ila bustanihim wa musammimuna ala hirmanil fuqara'i min samarihi wa takhayyalu anna al-bustana wa tamarahu bi aydihim wa ma daru anna yadallahi fawqa aydihim. Lalu mereka pergi di pagi hari ke kebun-kebun mereka. Dan mereka tetap bersikeras tidak ingin memberikan hak-hak orang-orang fakir, hak-hak orang-orang miskin dari hasil bumi tanaman mereka. Wa takhayyalu anna al-bustana wa tamarahu bi aydihim. Dan mereka percaya diri kebun dan hasil bumi dari perkebunan itu berada di tangan mereka, sehingga mereka sesuka hati. Mereka tidak lagi mengindahkan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma daru anna yadallahi fawqa aydihim. Mereka tidak mengetahui atau lalai bahwa kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Sebagaimana Allah itu kuasa untuk memberi, dalam waktu yang sama Allah itu kuasa untuk tidak memberi. Falamma ra'auha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Fakta kenyataan setelah mereka melihat bahwa mereka itu gagal, lalu mereka sadar, mereka tergugah bahwa mereka ini dalam keadaan lalai, tidak mematuhi hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Tuhan kepada mereka. Bal nahnu mahrumun. Lalu mereka mengetahui bahwa kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Oleh karena mereka memiliki rencana yang tidak baik, maka rencana yang tidak baik ini menghalangi mereka untuk mendapatkan hasil dari kebun-kebun mereka. Lamma wasalu ilal bustani,
hala ummar aw'tarafu bidhalalihim. Ketika mereka sampai ke kebun, mereka tercengang. Lalu mereka mengaku salah. Wa qalu nahnul mahrumuna min fadlillahi wa thawabihi. Lalu mereka mengucapkan bahwasanya kami tidak lagi mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak lagi mendapatkan hasil bumi yang dijanjikan oleh kebun-kebun kami kepada kita. Itu semata pemberian tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia kuasa, Dia juga kuasa pula untuk tidak memberikan. Wal mustahiquna li ghadabihi wa azabihi. Dan mereka memahami, meyakini bahwa mereka itu salah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan amarah Allah. Walaisal fuqara wal masakin. Bukanlah orang-orang fakir dan bukanlah orang-orang miskin, karena kemiskinannya dianggap salah, karena kefakirannya dianggap petaka. Pemahaman seperti itu salah besar, ghalta. Wa kana minhum rajulun rasyidun ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar walakinnahum lam yastami'u li nasihi wa hina ra'a ma halla bihim qala awsatuhum alam akun lakum laula tusabbihun. Dan ada di antara mereka seseorang yang bijak. Orang tersebut pernah mengingatkan supaya mereka melakukan kebajikan dan mereka tidak melakukan kemungkaran. Akan tetapi para pemilik kebun tidak mengindahkan nasihatnya. Setelah fakta kenyataan, pemilik kebun melihat apa yang terjadi. Itulah salah satu makna dari qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Arti bertasbih itu boleh berzikir. Arti bertasbih itu boleh bersyukur. Arti bertasbih itu boleh melakukan ibadah atau melakukan salat. Ay tashkurunallaha qawlan wa fi'lan bil badli wal 'ata. Maksudnya laula tusabbihun, adalah supaya kalian bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ini harus diikuti dengan perbuatan. Tidak cukup bersyukur itu pengakuan secara lisan belaka. Bagaimana orang yang berhasil panen raya dia bersyukur? Dia memperhatikan hak-hak orang-orang fakir dan hak-hak orang-orang miskin serta hak-hak orang-orang yang butuh. Itu arti bersyukur. Qalau saduhum alam akun lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih. Arti hendaklah kamu bertasbih supaya kalian bersyukur kepada Allah.
qaulan wa fi'lan. Ucapan syukur dan ucapan tersebut disertai dengan perbuatan bil badli wal ata. Dia mengeluarkan hak-hak orang-orang fakir dan hak-hak orang-orang miskin. Qala lahum hadza bihananan wa ishfaqan 'alaihim. Thumma amarahum bit-taubati wal inabah. Orang bijak tersebut tentunya mengingatkan dengan cara yang baik. Setelah para pemilik kebun itu gagal, dan orang bijak tersebut memerintahkan kepada mereka supaya bertobat. Karena dalam suatu riwayat disebutkan, khairu ummatin idza asya'u istaghfaru. Sebaik-baik umat apabila mereka melakukan perbuatan isa'ah, perbuatan salah, perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka supaya mereka memohon ampun. Maka sebaik-baik cara adalah taubat, kembali kepada Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Karena melakukan perbuatan maksiat, perbuatan melawan hukum, itu disebut sebagai perbuatan maksiat. Setelah seseorang berhasil melakukan panen raya, dia harus taat hukum. Dia harus bersyukur. Dia harus mengeluarkan hak orang-orang fakir dan hak orang-orang miskin. Kalau tidak, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Atau dia melakukan perbuatan melawan hukum. Fa'aqbala ba'aluhum 'ala ba'dhin yatalawabun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela. Yang satu menyalahkan kepada yang lain. Yatamassalu kullun minat taba'ati wa yalqa biha ala sahibihi kama huwa sya'nu syuraka'i fil jarimati hina yukhaduna bima kasabat aydihim. Satu sama yang lain saling menuduh, saling menyalahkan, dan begitulah akibat mereka melakukan perbuatan jarimah, perbuatan durjana, perbuatan dosa ketika mereka itu gagal atau ketika mereka itu mendapatkan sanksi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.